تبسم للحياة تساءل قل أين الطريق لا تحزن تفاءل هو الله يرضيك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang saya cintai, saya hormati dan saya banggakan, doa saya mudah-mudahan kita semuanya yang hadir pada malam hari ini senantiasa selalu ada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Puja, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini di malam Ahad kembali kita sama-sama dapat hadir, duduk dan bersilaturahmi di majelis taklim kita ini. Mudah-mudahan hadirnya kita, duduknya kita, ngaji dan silaturahminya kita kesemuanya akan mendapat ganjaran dan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salawat dan salam kita sampaikan, kita hadiahkan, kita persembahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang saya cintai dan saya hormati, sejenak kita pasang telinga kita buka pintu hati kita dengarkan akhir daripada kehidupan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beberapa menit menjelang wafatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pada saat itu datanglah malaikat maut menghampiri baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Saat itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah dalam kondisi sakit, dalam kondisi sudah berbaring di tempat tidurnya. Kemudian malaikat maut ini datang menghampiri baginda Rasul. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata malaikat maut memberikan salam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi, wa alaikassalam ya malakal mauti aji'ta zairon am qabidon. Nah, ketika malaikat maut memberi salam, maka baginda Rasul pun menjawab salam malaikat maut. Kemudian satu pertanyaan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aji'ta zairon am qabidon. Ya malaikat maut, engkau datang ke sini menemui aku mau ziarah apa mau nyabut nyawa? Ini pertanyaan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat maut. Faqala jitu zairan wa qabidon in adzintali wa illa fa arji. Kemudian ketika malaikat maut ditanya oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, engkau ini datang mau ziarah, sekedar ziarah atau memang ada tugas mau ngapain? Mau nyabut nyawa. Kata malaikat maut, jitu zairan wa qabidon in azintali wa illa fa arji. Aku datang mau ziarah wa qabidon, sekalian mau ngapain? In azintali, kata malaikat maut, kalau memang engkau izinkan ya Rasulullah, aku datang mau ziarah sekalian mau nyabut nyawa, itu pun kalau memang engkau izinkan. Wa illa fa'arji,
Kalau emang engkau enggak izinkan ya Rasul, ya aku balik lagi pulang. Inilah manusia yang paling mulia, paling mulia. Faqala ya malakal mauti aina tarakta Jibril. Kemudian kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai malaikat maut, aina tarakta Jibril. Malaikat Jibril, engkau tinggal di mana ya malaikat maut? Pertanyaan dari baginda Roh, karena setiap saat baginda Rasul selalu didampingi oleh siapa? Jibril, yang nurunin wahyu, yang apa semuanya Allah tugaskan pada malaikat Jibril. Maka baginda Rasul pun bertanya, mana ini malaikat Jibril? Faqala taraktuhu fis sama'id dunya. Ya Rasul, malaikat Jibril aku tinggal di sono, di langit dunia. Dia masih di atas. Nah, ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada malaikat maut, kemana malaikat Jibril ini belum kelihatan, seketika itu pula langsung malaikat Jibril turun. Langsung. Ini adalah kekasihnya. Wa jalasa inda ra'sihi. Dan malaikat Jibril itu duduk di dekat kepala baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Alam ta'lam annal amra qad qaruba. Faqala bala ya Rasulullah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, alam ta'lam annal amra qad qaruba. Ya malaikat Jibril, bukankah segala perkara ini udah deket? Sebentar lagi habis segala-galanya. Maksudnya baginda Rasul akan apa? Menghadap Allah. Faqala bala ya Rasulullah. Iya ya Rasul. Sebentar lagi engkau akan apa? Akan dipanggil Allah. Qala sallallahu alaihi wasallam, basyirni mali indallahi minal karamah. Ya Jibril, sebentar lagi kita berpisah. Sebentar lagi aku akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kehidupanku di dunia ini akan berakhir. Yang aku mau tanyakan kepadamu wahai malaikat Jibril, mali indallahi minal karamah. Apa yang akan aku dapatkan dari kemuliaan-kemuliaan yang Allah akan berikan? Kemuliaan apa ya Jibril yang akan Allah berikan kepadaku? Pertanyaan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada malaikat Jibril. Faqala inna abwabas sama'i qad futihat wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna fis samali ruhika wa abwabul jinani qad futihat wal khuru kulluha qad tazayyanat yantaziruna li ruhika. Ketahuilah ya Rasulullah, kata malaikat Jibril, inna abwabas sama qad futihat. Seluruh pintu-pintu langit sudah dibuka semuanya. Wal malaikatu saffu sufufan yantaziruna fis sama liruhika. Dan seluruh malaikat telah berbaris. Tahu berbaris, saudara? Baris kelihatan semua. Yantaziruna fis sama liruhika. Semuanya itu malaikat udah baris semuanya. Yantaziruna, para malaikat itu menanti dan menunggu di langit liruhika, menunggu datangnya ruhmu. Menunggu datangnya ruh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa abwabul jinan qad futihat. Dan seluruh pintu surga ya Muhammad semuanya sudah dibuka. Wal khuru kulluha qad tazayyanat. Seluruh bidadari sudah berhias. Yantaziruna li ruhika, semuanya menunggu kedatangan ruhmu ya Muhammad. Nih, menjelang kematian wafatnya baginda Rasul, pintu langit dibuka, pintu surga dibuka, seluruh bidadari
sudah menanti kedatangan ruhnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillah. Mendengar berita yang disampaikan oleh malaikat Jibril untuk mendatangkan, untuk menerima kedatangan ruhnya Nabi Muhammad, bahwa seluruh pintu langit sudah dibuka, seluruh pintu surga sudah dibuka, malaikat berbaris menunggu ruhnya Muhammad. Sementara di sisi lain para bidadari-bidadari surga semuanya menanti dan menunggu datangnya ruh Nabi kita Muhammad. Alhamdulillah. Cuma sebentar itu ucapan itu. Nabi Muhammad sebegitu mendengar kabar gembira tentang dirinya, yang dia ucapkan cuma siapa? Alhamdulillah, alhamdulillah. Summa qala, kemudian kata Nabi, basirni ya Jibril kaifa takunu ummati yaumal qiyamah. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, kabarkan kepadaku ya Jibril, bagaimana nanti umatku di hari kiamat. Nih yang lebih penting. Nabi kita tidak memikirkan dirinya, yang dia tanya siapa? Umatnya. Yang dia tanya itu kita, yang dia pikirin itu kita. Gimana nasib kita nanti di mana? Di hari di hari kiamat. Qala, kata malaikat Jibril, ubasyiruka annallaha ta'ala qala, ya Muhammad, aku sampaikan kepadamu kabar gembira bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata, inni haramtul jannata ala sairil anbiya hatta tadkhulaha anta. Ya Muhammad, ketahuilah, aku sampaikan kabar gembira kepadamu, kata malaikat Jibril, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, inni haramtul jannata, aku haramkan surga itu ala sairil anbiya, kepada seluruh nabi-nabi, hatta tadkhulaha, sampai engkau masuk paling dulu. Jadi nanti yang masuk paling dulu ke surga siapa? Dari sekian banyaknya anbiya, nabi-nabi, dari sekian banyaknya rasul, yang paling pertama menjadi penghuni surganya Allah tidak lain adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa haramtuha ala sairil umami hatta tadkhulaha ummatuka. Dan aku haramkan seluruh umat-umat yang lain, sampai umatmu lah yang paling dulu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Enak gak kira-kira saudara? Hah? Dari umatnya Nabi Adam terus ke bawah. Kata Allah, aku haramkan mereka masuk lebih dulu. Yang harus paling dulu masuk surga nanti adalah umatmu ya Muhammad. Kita paling dulu nanti masuk surga, saudara. Enak gak kira-kira? Enak gak jadi umat Nabi Muhammad? Qala sallallahu alaihi wasallam, al-an taba qalbi wa zala ghammi. Ya Jibril, kalau memang begitu keadaannya, bahwa umat-umat yang terdahulu belum lagi masuk surga dan diutamakan umatku yang lebih dahulu masuk surga, maka tenanglah hatiku. Kita lihat, bayangkan saudara, menjelang kematian, menjelang wafatnya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dalam kondisi seperti itu yang dia pikirkan siapa? Kita, umatnya. Sampai Jibril menyampaikan, ya Muhammad, tenang kamu ya Muhammad, Allah sudah bilang kepadaku bahwa aku haramkan umat-umat yang lain sebelum umatmu yang dulu masuk surga. Kita ini. Nah pertanyaannya ini, kita ini diakuin gak sebagai umatnya? Kalau kita kan iya, kita ngaku nih sebagai umat Nabi Muhammad. Pertanyaannya, Nabi Muhammad ngakuin gak kita ini sebagai umatnya? Tuh. Nabi Muhammad selalu memohon, meminta agar yang menjadi penghuni surga terbanyak adalah umatnya. Artinya kita. Nah, ketika
Nabi Muhammad sudah menadahkan, memohon, meminta, munajat dan berdoa kepada Allah agar umatnya lah yang paling terbanyak menjadi penghuni surga. Nah, kita yang udah didoain kayak gini, kelakuan kita gimana pertanyaannya ini? Pocok-pocok kita, karaoke, nari di sono. Ini PRT nih yang suka ngajak-ngajakin umatnya nih. Gitu. Bayangkan saudara. Enggak ada seorang pemimpin di dunia ini yang ketika mau mati mikirin rakyatnya. Ada nggak kira-kira? Wah, nggak bakalan ketemu. Bakalan ketemu. Dia mikirin sakaratul maut aja, dirinya kayak dipindahin ruh sama jasad, dipisahin, kayak apa sakitnya. Beda dengan pemimpin-pemimpin lain, beda juga dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saat sedang sakit-sakitnya, mau dicabut nyawanya, dia nggak mikirin dirinya, cuma mengucapkan alhamdulillah dengan karomah yang diberikan. Yang dia pikirkan siapa? Kita umatnya, gimana nasib kita nanti di hari kiamat. Ini. Nah, sebegitu sayangnya baginda Rasul kepada kita, pertanyaannya apa tingkatan cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kira-kira jamaah ini kalau sehari semalam baca salawat berapa kali ini? Hah? Mudawamahin saudara, mudawamahin. Artinya mudawamahin itu kontinuin, biasain banyakin salawat kepada Nabi. Itu adalah bagian kecil daripada cinta kita kepada Nabi. Nah, kalau para sahabat, beliau makan langsung bertemu dan melihat Nabi. Itu para sahabat. Sementara keberadaan kita ini adalah umat yang paling terakhir. Kita tidak pernah melihat wajah Nabi. Kita tidak pernah bertemu dengan Nabi. Lalu apa tapi kata Nabi? Kata Nabi, tuba patuba liman lam yaroni wa amin Nabi. Sungguh sangat beruntung dan amat beruntung orang yang belum pernah melihat aku, belum pernah ketemu aku, tapi dia beriman kepadaku. Siapa kira-kira? Kalau gini kita ngakuin kita ya. Giliran joget-joget di atas panggung lupa kita sama Nabi. Nah itu. Nah, intisari dari pengajian kita malam hari ini. Ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam begitu cinta, begitu sayangnya kepada kita, maka kasih sayang dan cinta Nabi kepada kita jangan kita sia-siain. Ini kan kita nih, jujur aja kita nih, kita semua nih, kita akuin nih. Duduk kelamaan pegel gak kira-kira ini? Hah? Pegel kan? Saya kalau perlu saya belonjor ini ngerasain saya nih. Artinya apa? Bahwa apa yang ada di badan kita ini sedikit demi sedikit terkikis. Tenaga terkikis, penglihatan terkikis, pendengaran terkikis, apalagi gigi kita. Geraham udah gak barang atuh pada semuanya ini. Ini menandakan apa? Wa nunakkisu fil khalqi. Bahwa kita ini udah semuanya penglihatan udah kurang. Ini menandakan bahwa apa? Bahwa matahari udah asar, enggak kembali lagi jam 9 enggak. Matahari udah asar, sebentar lagi matahari apa? Tenggelam, surup, artinya usia kita ini sebentar lagi udah. Nah, kalau dalam kondisi seperti ini kita masih lalai, masih lebih mencintai dunia, masih tertipu dengan gelora-gelora dunia, Masya Allah, tinggal nggak nyampe seperempat lagi saudara. Nggak nyampe seperempat lagi, di jam 3 kita main ini semuanya. Nah, untuk itulah cinta kasih sayang yang baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan kepada kita jangan kita sia-siakan. Jangan kita sia-siakan bagaimana perjuangannya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan hanya ingin menyelamatkan kita di dunia, lebih dari itu baginda Rasul berjuang supaya kita yang umatnya ini bukan hanya di dunia kita selamat, tapi lebih dari itu selamat di mana? Di akhirat. Nah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.